Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa Monitor Mudik 2026 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik dan balik di sejumlah wilayah yang disampaikan tim liputan Metro TV. Memasuki periode arus balik Lebaran, stasiun Pasar Senen terpantau padat dengan volume penumpang diprediksi mencapai 51.000. Sementara itu jelang diterapkannya rekayasa lalu lintas one way nasional di hari ini, kondisi gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Untuk informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV Ifdal Abal di stasiun Pasar Senen, Jakarta dan Safira Prameswari di gerbang tol Cikatama. Kita akan ke Ifdal terlebih dahulu. Ifdal, selamat pagi. Bagaimana kondisi arus balik di stasiun Pasar Senen di pagi hari ini, Ifdal? Baik, selamat pagi Febrian dan juga pemirsa. Dapat saya laporkan langsung dari stasiun Pasar Senen bahwa peningkatan volume penumpang di stasiun Pasar Senen sudah mulai terlihat pagi ini, bahkan berdasarkan pantauan kami sejak dini hari tadi, sejak pukul sekitar 2 pagi, sudah sangat terlihat kepadatan yang ada di stasiun Pasar Senen ini. Hal ini dikarenakan adanya puncak arus balik yang memang sudah diprediksi oleh Humas PT KAI Daob 1 DKI Jakarta Pranoto Wibowo bahwa puncak arus balik diprediksi akan sudah mulai terjadi pada tanggal 23 Maret 2026, dan memang sejak kemarin hari sudah terlihat kenaikan jumlah penumpang yang signifikan. Akan tetapi memang jika kita melihat data kemarin hari itu ada sekitar 50.000 penumpang yang jumlahnya masih didominasi oleh jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dengan jumlah total penumpang berangkat sebanyak 19.000 dan jumlah total kedatangan sebanyak sekitar 16.900. Dan memang diprediksi bahwa hari ini jumlah kedatangan penumpang akan meningkat dibandingkan dengan jumlah keberangkatan. Hal ini juga dikarenakan adanya sudah diberlakukannya jadwal masuk beberapa perusahaan, sehingga beberapa keluarga ataupun masyarakat sudah memutuskan untuk pulang ke Jakarta lebih dulu. Lebih lanjut, jika kita melihat dari data yang saya himpun dari KAI Daob 1 DKI Jakarta untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang yang signifikan, PT KAI Daob 1 DKI Jakarta telah menyediakan kereta api jarak jauh tambahan, yakni dengan menyediakan 20 kereta api tambahan yang tersedia di stasiun Gambir serta stasiun Pasar Senen. 13 berada di stasiun Gambir dan 7 lainnya berada di Pasar Senen. Dan selain itu juga untuk meningkatkan fasilitas keamanan serta layanan yang ada di stasiun Pasar Senen, juga pihak stasiun telah menyediakan ruang tunggu, fasilitas perbantuan registrasi di tempat, serta menyediakan juga fasilitas layanan tempat bermain untuk anak-anak. Lebih lanjut, bagi Anda pemirsa yang masih ingin untuk berpergian keluar kota, meskipun ini sudah periode arus balik, akan tetapi untuk yang ingin keluar kota dari KAI Daob 1 DKI Jakarta harap memanfaatkan diskon 30% dari PT KAI, karena diskon ini sudah berlaku sejak tanggal 14 dan masih berlaku hingga 29 Maret khusus kelas ekonomi komersial. Dari 329.000 seat yang tersedia, sekarang sisa sekitar kurang dari 40.000 seat, makanya harap dimanfaatkan karena diskon ini cukup bermanfaat bagi Anda yang hendak untuk bermudik ke luar kota. Dan memang bagi Anda juga yang akan melakukan perjalanan, kami mengimbau Anda untuk selalu menjaga barang bawaan, selalu menjaga kesehatan, serta memastikan kesehatan dan juga barang bawaan beserta fisik Anda dalam keadaan yang prima. Demikian, Febrian. Baik, terima kasih Ifdal. Kita sekarang menuju ke Safira di gerbang tol Cikatama. Safira, bagaimana situasi lalu lintas di tol Cikampek Utama menjelang penerapan one way nasional yang hari ini akan diterapkan?
Baik Febrian dan juga pemirsa, selamat pagi. Memang betul hari ini rencananya akan ditetapkan flag off dari one way nasional yang mulai dari kilometer 414 di Kali Kangkung hingga nanti di kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Dan berdasarkan dari pantauan kami, situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada pagi hari ini terpantau ramai lancar, yang mana memang hari ini diprediksikan akan menjadi puncak gelombang pertama dari arus balik mudik Lebaran 2026, yang mana memang arus balik mudik ini terpecah menjadi dua gelombang, yaitu di gelombang pertama tanggal 23 hingga 24 Maret 2026 dan untuk di gelombang kedua akan terjadi di tanggal 28 hingga 29 Maret 2026 mendatang. Tetapi memang hingga saat ini belum terjadi dan juga belum terlihat penumpukan kendaraan di sejumlah ruas tol, yang mana memang tol dari Cikampek ini menghubungkan dari arah barat Jawa ke arah timur Jawa. Dan memang sejak kemarin dari Kapolri, maksud saya dari Korlantas Polri beserta stakeholder terkait juga telah memberlakukan sistem rekayasa arus lalu lintas one way sepenggal ini, yang kemarin itu mulai dari kilometer 263 hingga kilometer 70. Dan untuk one way nasional rencananya memang akan diberlakukan hari ini nanti sekitar pukul 12 dimulai dari kilometer 414 itu yang berada di Kali Kangkung Semarang, yang mana akan berhenti di kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Dan rencananya nanti untuk flag off one way nasional akan dihadiri oleh Kapolri dan juga Kakor Lantas Polri. Ini memang data yang dari kami dapatkan, memang sejak kemarin untuk arus dari arah Palimanan menuju Jakarta atau dari timur Jawa menuju barat Jawa ini memang datanya semakin meningkat, sedangkan untuk dari arah Jakarta menuju Palimanan sendiri memang menurun. Dan untuk data hari ini yang sudah melewati gerbang tol Cikampek Utama dari arah barat, maksud saya dari arah timur Jawa, itu tercatat ada 3.265 kendaraan yang memang ini meningkat sejak kemarin pagi. Dan untuk himbauan juga bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan melalui tol, diharapkan untuk pertama melihat kondisi kendaraannya, memastikan kendaraannya dalam kondisi yang baik, lalu juga mengecek ketersediaan BBM ataupun baterai jika memakai mobil listrik, dan yang terakhir juga untuk menjaga jarak kendaraan agar dapat selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, Febrian. Baik, Safira Prameswari melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Sebelumnya ada Ifdal Amal melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Teman-teman selamat kembali bertugas. Pemirsa, memasuki momen libur Lebaran, PT KCIC mencatat ada 185.000 tiket Wush yang terjual. Dengan tingginya mobilitas masyarakat, PT KCIC pun mengajak penumpang untuk memanfaatkan program Wush Value Plus. Melalui program ini, tiket kereta cepat dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai promo menarik, mulai dari diskon hotel dan restoran, hingga akses gratis ke 20 destinasi wisata di wilayah Jakarta dan Bandung. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan promo, cukup menunjukkan tiket fisik maupun e-tiket di seluruh mitra yang bekerja sama. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Khairunisa menyatakan fasilitas ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik maupun berlibur bersama keluarga agar lebih hemat dan praktis. Sementara itu tercatat hingga tanggal 23 Maret kemarin volume penumpang telah mencapai 12.000 orang. Secara kumulatif, penjualan tiket Wush selama masa angkutan Lebaran periode 13 hingga 30 Maret telah menembus angka 185.000 tiket. Pihak KCIC pun memprediksi jumlah ini akan terus meningkat seiring mendekatnya puncak arus mudik dan arus balik. Menggunakan Wush di momen libur Lebaran ini dapat memanfaatkan tiket Wush-nya untuk mendapatkan promo menarik di berbagai destinasi wisata yang sudah bekerja sama dengan KCIC. Karena ada 20 destinasi wisata ataupun penginapan dan juga kuliner, ya, di mana ketika penumpang menggunakan tiket Wush itu bisa mendapatkan free entry, diskon ataupun juga promo menarik lainnya. Bisa dicek melalui website resmi KCIC ataupun media informasi resmi KCIC. Pemirsa, 3 hari pasca Lebaran, kawasan wisata di Puncak Bogor, Jawa Barat masih menjadi magnet bagi wisatawan. Hingga Selasa dini hari, kepadatan arus lalu lintas masih terjadi sejumlah titik, terutama di pintu keluar tol Ciawi menuju ke Gadok.
Kemacetan yang Anda saksikan ini pemirsa merupakan imbas dari pemberlakuan rekayasa satu arah atau one way menuju ke Jakarta yang berlangsung hingga Senin malam. Kemacetan terpantau berada di pintu keluar tol Ciawi Gadok. Rekayasa lalu lintas satu arah dilakukan sebelumnya pada Senin kemarin mulai dari pukul 11.30 siang hingga pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, demikianlah Monitor Mudik di pagi ini. Saksikan selalu Monitor Mudik di penghujung program Metro TV lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.